Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 15 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa perkembangan daripada 6 market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Secara pergerakan, secara struktur ada perubahan ya dari tren besar turun ya, dan dalam area di bawah EMA 50 dan kemudian ini membentuk sebuah area koreksi ya, dan akhirnya terjadi breakout daripada trendline atas ya. Anda bisa lihat langsung di chart. Kemungkinan besar ini adalah titik awal ada perubahan tren ya, yang awalnya adalah tren turun dan ini akan menjadi tren naik. Besar kemungkinan seperti itu. Dan swing terakhir kalau kita lihat dari posisi pergerakan Euro USD ya, ini membentuk wave 1 2 3 4 5 atau wave E, di mana gelombang impulsif ini akan diiringi oleh gelombang korektif. Dan kalau kita perhatikan area high tertinggi adalah high weekly 1.036462 ya, yang menjadikan titik terakhir high tertingginya di minggu kemarin, yang dimana ada beberapa rejection. Ini di rejection ya, ada support ditolak lagi, support lagi, tolak lagi, kemudian terjadi support become resistant, kemudian retest ditolak ya, menjadi resisten ditolak, dan dia bergerak turun dan saat ini bergerak naik menguji kuat wilayah high weekly atau area rejection di 1.0362. Dan hal yang perlu kita perhatikan di time frame daily, di hari kemarin terjadi pembentukan long legs doji ya. Artinya kalau terjadi candle turun di hari ini, yaitu di hari Selasa ada candle impulsif bearish, maka kecenderungannya saya pastikan akan terjadi penurunan hingga minggu depan sampai dengan hari Jumat. Akan menguji kuat wilayah dengan target kita ya di hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu di high monthly, istilahnya retest ya, sampai dengan 1.00937, targetnya sampai sini. Ini gambaran daripada pergerakan Euro USD. Langsung aja kita lihat di time frame 1 jam untuk kita memastikan seperti apa kondisi pergerakan di hari ini, yaitu khususnya di hari Selasa ya. Coba kita lihat. Kalau kita kemarin arah dari pergerakannya kita memberikan informasinya adalah ketika dia breakout area high weekly maka dia akan bergerak naik menuju resistennya yaitu di 1.06164. Tapi ternyata pergerakannya hanya bergerak sideways, tidak terlalu besar, range pergerakannya sangat kecil sekali, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, hanya tertahan di area high weekly dan membentuk wilayah support di hari kemarin, yaitu berkisaran 1.02713. Ini wilayah support terdekatnya yang terjadi di hari kemarin. Oke, apakah ini akan berlanjut untuk hari ini? Yang pastinya kalau kita lihat ada beberapa kondisi, jika mana dia breakout di atas high weekly maka dia akan naik. Jika mana dia breakout di bawah wilayah support maka dia akan menunjukkan potensi penurunannya hingga wilayah target yang sudah kita gambarkan di hari kemarin, yaitu 1.01977 sampai dengan 1.01609. Ini adalah targetnya. Tetap belum ada perubahan, masih sama ya sampai dengan sesi Asia ini pergerakannya sangat sideways ya, atau membentuk sebuah area bull up yang sangat kecil, tidak terlalu signifikan dari pergerakannya. Tetap hari ini seperti apa skenarionya langsung aja saya buat ya, ini dari trading plan saya. Yang pertama, saya melihatnya pergerakannya masih sideways. Selama pergerakan ini tidak keluar daripada jalur support dan resisten, maka dia hanya bergerak di wilayah terbatas seperti ini. Oke. Tapi kalau nantinya berhasil breakout high weekly, maka kecenderungannya akan ke sini. Target berikutnya ya, yaitu di 1.06164. Ini menjadi high daripada breakout high weekly impulsif bullish, catatannya seperti itu ya, dan close di atas daripada high weekly maka dia menuju resisten. Tapi kalau pergerakannya ternyata breakout impulsif bearish ya, maka saya pastikan dia akan menuju target kita, yaitu di 1.01609 sampai dengan 1.01977. Tapi dengan adanya potensi seperti ini, saya melihatnya untuk Euro USD ya, kecenderungannya kuat turun. Ini menurut gambaran saya besar kemungkinan akan break wilayah supportnya, yaitu 1.02713.
Itu gambarannya. Oke, sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita akan lihat di time frame daily daripada pergerakan di hari kemarin. Ini hal yang sama ya, sempat terjadi keluar daripada area trendline dan menjauh dari MA50 kondisinya, tapi di sini ada area order block menariknya, yang dimana kalau kita perhatikan area order block ini akan menguji untuk beberapa hari ini ya. Kuat sekali memang posisinya. Apakah ini akan menjadi penolakan? Karena di candle terakhir di hari Senin kemarin membentuk sebuah candle bearish ya, tapi memiliki ekor panjang atas panjang bawah ini sama, artinya seperti candle doji, dan membutuhkan satu konfirmasi lagi ya. Ini satu candle konfirmasi lagi untuk candle turun, maka saya pastikan akan bergerak turun minimal mendekati wilayah target kita adalah area 50%, yaitu 1.13237. Potensinya akan bergerak ke wilayah ini. Oke, sekarang kita turunkan langsung di time frame 1 jam ya, untuk kita buatkan skenario untuk GBP USD. Di GBP USD di time frame 1 jam, ini yang saya maksud tadi, ini adalah area sempat terjadi gap down ya, dan menutup, ini sudah ditutup dan saat ini bergerak. Apakah ini akan berlanjut turun? Menurut saya dengan potensi pembentukan area seperti ini ya, yang high-nya semakin menurun dan ini menjadi sebuah area open, ini menjadi area rejection yang berkali-kali, maka kalau kita perbesar, karena yang kotak putih besar panjang ini adalah area order block ya, yang berkali-kali memang tidak mampu dia break di atas 78,6%, yaitu 1.18765 tidak mampu di breakout. Dan menurut saya kalau kita tarik area trend line terdekat daripada pergerakannya, ini membentuk potensi penurunan. Nah, Anda bisa lihat ya, dan yang bawah membentuk sebuah area line bawah ya, horizontal line bawah, ini area supportnya, terkuatnya area tersebut. Maka menurut saya ada potensi penurunan ya, ketika ada tekanan yang lower high ya, high-nya semakin menurun, yang akan menekan area support terkuatnya atau pas di area open daily ya. Ini perhatikan, ini besar kemungkinan akan di breakout dan menuju wilayah minimal nih mendekati wilayah high monthly sebelumnya, yaitu di sini. Jadi gambaran saya seperti itu kalau saya buatkan skenarionya untuk GBP USD, karena ini sudah berkali-kali menyentuh area order block, besar kemungkinan ada potensi akan menyentuh wilayah ini lagi ya. Perhatikan ya, menyentuh wilayah ini lagi, atau dia akan kembali minimal ke sini dan akan berlanjut turun menuju high monthly sebelumnya. Nanti kita lihat potensinya di sini, apakah ada pembentukan pattern terjadi di wilayah high monthly. Kalau terjadi pattern, maka pattern pembalikan ya, baik bullish engulfing, bullish pin bar, maka saya pastikan akan bergerak naik. Maka di situ akan menjadi titik pantau kita ya, area 1.16454 sampai dengan 1.16531. Itu menjadi titik poin utama dari pergerakan GBP USD. Kalau Anda mau sell, pastikan dia betul-betul breakout di bawah area open ini ya, open daily, atau wilayah support terdekatnya di sini 1.17147. Karena kalau close-nya sudah di bawah ini, saya pastikan bergerakannya turunnya lebih jauh ya, yaitu di area 50% dengan target kita di time frame daily. Anda bisa lihat sendiri. Oke, ini dari market GBP USD. Seperti itu peluang daripada trading plan saya. Saya akan berlanjut lagi di market Aussie USD. Perhatikan di time frame daily untuk Aussie USD. Wow, ada pembentukan long legs doji ya, pasca dia kenaikan. Ada bullish engulfing, ada impulsif bullish, dan tertahan tepat di wilayah rejection atau high weekly ya. Ini tepat di sini, dan di sini membentuk long legs doji. Tetap menurut saya membutuhkan satu konfirmasi candle turun. Besar kemungkinan sih hari ini akan terjadi candle turun ya, minimal mendekatilah area open daripada impulsif bullish ini. Menurut saya akan bergerak turun. Konfirmasi satu hari aja di hari Selasa ini, kalau daily-nya ini candlenya turun, maka saya pastikan akan bergerak menuju high monthly sebelumnya dengan target 1 minggu, yaitu berada di area sini. Apakah nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, nanti kita lihat ya. Kita akan memperhatikan potensi ini, apakah ada penolakan dari candle terbentuk, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern. Oke, sekarang langsung di Aussie USD time frame 1 jam kita lihat swing daripada pergerakannya. Oke, ini posisi terakhirnya ya. Sebentar, saya akan perbesar dulu posisinya.
Nah, ternyata dengan adanya kemarin kita memperkirakan ada breakout area support, ada breakout area resisten atau high weekly, ternyata pergerakannya hanya terbatas. Ini saya akan hapus dulu. Posisinya supportnya ini saya akan geser sampai dengan wilayah ini, oke. Kemudian yang menjadikan area compression ya sampai berlanjut sampai dengan saat ini saya akan hapus dulu. Dan ini resistennya saya hapus, ini juga hal yang sama. Oke, nah menurut saya seperti ini lebih baik ya. Dan posisinya masih areanya terbatas ya pembentukannya. Jadi yang wajib teman-teman pantau adalah area target bawah ini. Ini menjadi wilayah pantaunya. Kalau nantinya ini terjadi breakout impulsif bearish, maka kecenderungannya pergerakan akan turun. Tapi kalau pergerakannya itu ternyata impulsif bullish ya, terjadi kenaikan sampai dengan wilayah high-nya ya, yaitu di 0.67168 sampai dengan 0.67239, artinya akan bergerak naik. Tandanya di situ ya. Jadi menurut saya dengan adanya long legs doji ya, saya pastikan selama dia bergeraknya masih sideways, kita akan pantau dulu ya. Saya akan pantau, saya nggak akan transaksi sampai betul-betul ada konfirmasi ada impulsif bearish atau impulsif bullish, baru saya entry. Artinya kalau di sini terjadi impulsif bearish, close di bawah 0.6641 saya akan sell, stop loss di atasnya, target minimal adalah high monthly. Seperti ini ya. Ini gambarannya kalau terjadi impulsif bearish ya. Dan selanjutnya saya akan berikan informasi lagi. Kalau terjadi impulsif bullish dan close di atas daripada hard weekly atau high-nya di hari kemarin 0.67239, saya akan buy, stop loss di bawah, targetnya minimal area resisten terdekatnya dulu, yaitu 0.67702. Oke, ini trading plan saya di market Aussie USD. Semoga bermanfaat dan saya akan berlanjut lagi di market USD Kanada. Tetap kita lihat di time frame daily. USD Kanada hal yang serupa, tertahan di area low weekly ya. Nih, setelah dia breakout daripada impulsif bearish, ada area target kita ya. Minggu ini bisa koreksi sampai dengan area ini. Dan Senin kemarin sudah memberikan konfirmasi candle warna hijau, artinya sudah ada tekanan buyer. Tinggal akan step by stepnya dia akan menguji kuat resisten terdekatnya di 1.33877 sampai dengan retest menuju area low monthly sebelumnya, yaitu 1.34955. Ini potensinya. Sekarang kita langsung aja geser di time frame 1 jam. Saya melihatnya akan terjadi retest ya untuk market USD Kanada ini. Kalau saya perhatikan ya, karena ini adalah area compression ya posisinya, dan membentuk area konsolidasi juga. Hal yang sama menurut saya, tetap targetnya adalah mendekati wilayah terdekatnya adalah di area sini. Tapi saya lebih comfort posisinya ini koreksinya lebih tinggi ya, minimal mendekati area low monthly. Tapi memang di sini sudah ada area 50% ya, yang kemungkinan besar akan terjadi penolakan di wilayah ini. Nanti kita lihat ya. Ini saya hapus dulu dan ini saya hapus juga supaya tidak terlalu banyak garis-garis. Ini saya akan geser, targetnya menurut saya sampai dengan saat ini masih sama. Saya belum merubah dari potensi perubahan di sini, karena saya melihatnya ini adalah area compression ya, yang membentuk sebuah pergerakan kecil-kecil ya. Besar kemungkinan masih mencari titik area pembalikan ya menurut saya. Jadi sifatnya masih koreksi ya, masih koreksi. Jadi kondisinya seperti ini sih. Kalau saya lebih baik saya menunggu area-area penting. Dia akan bergerak kecil-kecil seperti ini sampai dengan area 50% sampai dengan resisten terdekatnya di sini. Apakah area ini akan menjadi titik pembalikan ya, selama nanti kita lihat time frame besarnya. Kalau time frame kecil gini terlalu noise ya kalau saya perhatikan. Kalau nanti di sini time frame besar contoh di 4 jam. Kalau udah bearish engulfing, bearish pin bar, baru sell, stop loss di atas, target minimal aja dari low weekly sampai dengan area supportnya mendekati wilayah ini. Oke, ini gambaran saya dari USD Jepang Yen. Saya lebih baik memantau dan menunggu, karena kalau ada potensi dia naik kecil-kecil terus mendekati wilayah ini juga bisa hal yang sama ya. Tapi menurut saya tidak terlalu tinggi ya, mendekati wilayah inilah resisten 1.33877 sampai dengan 1.34092. Itu gambaran saya di market USD Kanada dari trading plan yang bisa saya sampaikan.
Oke, sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Di time frame daily untuk USD Jepang Yen, sebentar. Nah, ini hal yang sama terjadi ya setelah impulsif bearish dan posisinya juga tertahan di low weekly dan kemarin ada bentuk candle warna hijau. Artinya ada dorongan buyer yang cukup signifikan dan sudah break sekarang di area support ya. Tapi ini break sementara di time frame daily, nanti kita lihat potensinya di time frame 1 jam. Apakah betul-betul sudah break atau masih membentuk sebuah ekor yang membreak adalah ekor tapi belum close. Dan menurut saya potensi memang targetnya sampai di sini, yaitu di low monthly sebelumnya di 143.525 sampai dengan resistennya 145.104. Retest sampai sini baru dia turun. Dan buat teman-teman yang mau tahu target kita seperti atas bawah seperti ini, itu sudah saya sampaikan di weekly analisa untuk 6 pair ini ya, dari euro sampai dengan USD Swiss franc. Silahkan ditonton, itu sudah diupload di hari Senin kemarin. Oke, supaya bisa mengikuti apa yang saya sampaikan untuk pergerakan dari pair USD sampai dengan saat ini. Ya, jadi itu gambarannya. Dan potensinya menurut saya ini akan berlanjut naik ya, semoga aja akan berlanjut naik. Karena ada penolakan dari posisi terakhir dari pergerakannya ini ya, ini ada posisi terakhir, maka saya pastikan ini kemungkinan besar menguji dulu wilayah resistennya. Tinggal pantau dulu wilayah ini. Kalau nantinya di sini ternyata ada penurunan, maka turunnya tidak terlalu besar ya, minimal aja sampai dengan wilayah support, baru dia menuju ke sini. Nah, baru di area sini next ini selama 1 minggu ya, menurut saya gambarannya akan bergerak turun menuju low weekly, menguji ke sini lagi. Ini kondisinya struktur yang akan terjadi di USD Jepang Yen, gambaran saya seperti ini. Jadi pantau dulu wilayah, kalau saya mencari titik sell ya untuk USD Jepang Yen, tapi tidak terlalu dekat dengan posisi harga saat ini. Saya akan tunggu antara resisten 142.175 sampai dengan yang menjadikan low monthly sebelumnya 143.525 yang menjadi area retest. Oke. Ini dari USD Jepang Yen. Sekarang kita berlanjut di USD Swiss franc. Kita lihat di time frame daily. USD Swiss franc juga hal yang sama, ada penutupan candle bullish ya, tapi membentuk bearish pin bar. Dan posisinya sesi Asia ini sudah ada penguatan lanjutan yang memberikan informasi akan menguji sekali lagi wilayah resistennya secara besar garis struktur ya. Ini sudah breakout 2 kali impulsif bearish ya. Tapi saya sih masih memiliki gambaran dia masih retest di area low monthly, minimal 50% lah mendekati wilayah ini. Untuk dia retest baru dia melanjutkan penurunannya. Itu gambarannya, baik itu bisa terjadi minggu ini karena kita sudah punya targetnya ya nih. Target atas dan target bawah untuk minggu ini. Semoga aja sampai dengan target atas ataupun sampai dengan target bawah. Tinggal kita kawal aja per jamnya pergerakannya seperti apa. Langsung kita turunkan di time frame 1 jam untuk USD Swiss franc. Oke, membentuk sebuah area konsolidasi atau sideways ya. Dan potensinya hal yang sama, saya akan menunggu wilayah area pattern terbentuk di sini. Ini masih menjadi area penting yang akan kita pantau di kisaran resisten 0.96282 sampai dengan 0.96955. Itu menjadi area yang kita akan tunggu. Jadi ini tinggal saya geser aja. Potensinya hal yang sama terjadi, minimal seperti ini ya. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan. Tinggal saya memastikan dari area konsolidasi ini, kalau dia break dan di atas resisten bisa buy ya, stop loss di bawah minimal mendekati wilayah ini nih ya, wilayah ini ya, baru likuidasi atau TP. Tapi kalau nanti di sini masih ada penolakan dan dia ternyata close di bawah low weekly impulsive bearish, sell, stop loss di bawah, stop loss di atas, target minimal area support atau titik nih sampai dengan area ini. Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah low weekly dan area resisten 0.94797. Oke. Ini gambaran saya dari market USD Swiss franc. Semoga bermanfaat dan apa yang kita sampaikan ini adalah termasuk trading plan kita pribadi. Sifatnya hanya memberikan informasi. Jika mana sesuai dengan trading plan masing-masing silakan digunakan. Jika mana tidak cocok, tidak sesuai, tinggal Anda tinggalkan aja. Atau Anda ambil baiknya, buang jeleknya. Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi
dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.